Tagar Indonesia gelap sejak 2 hari terakhir ini menyeruak, menjalar ke seluruh media sosial di tengah publik dan menjalar di tengah masyarakat kita secara serentak. Apa yang terjadi? Kenapa kemudian tagar Indonesia gelap ini menjadi tagline dari demo mahasiswa bersama masyarakat pada kemarin 17 Februari 2025? Ada beberapa tuntutan yang kita lihat disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau saya ingin membacakan supaya tidak salah. Yang pertama itu mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengatur tentang pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran ini sebetulnya baik dilakukan oleh Presiden untuk menghapus anggaran-anggaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat dan hanya terkesan sebagai pemborosan anggaran. Tetapi masalahnya, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh tim ekonomi Prabowo Subianto saat ini terkesan terlalu keserampangan, bahkan menyasar inti dari pokok kehidupan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Ini yang menjadi titik pergolakan pertama. Maka dituntutlah pemangkasan anggaran itu untuk dicabut, meskipun harus dilakukan evaluasi terkait dengan pemotongan anggaran. Yang kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Ini adalah sebuah kebijakan yang aneh, janggal dan tidak masuk akal tanpa kajian. Harusnya kalau kampus diberikan mengelola izin tambang, apakah semua kampus akan mendapat perlakuan yang sama? Kampus mana saja? Kalau semua kampus, berapa banyak kampus di Republik ini? Jumlahnya tidak puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Apakah semua mereka mendapat fasilitas yang sama mengelola lahan tambang? Ini kan akan menjadi pokok pertanyaan pertama. Dan kedua, apakah hasil dari tambang tersebut mampu menurunkan biaya kuliah? Yang ketiga, dari mana modal kampus mengelola itu? Yang keempat, dasar hukum pengelolaan mereka. Ini kan menjadi pertanyaan. Maka wajar mahasiswa menolak ini karena dianggap pembungkaman terhadap dunia kampus supaya tidak kritis. Yang ketiga terkait dengan pencairan TUKIN, tunjangan kinerja tenaga pendidikan. Ini memang kita melihat ada demo-demo terkait ini karena tunjangan kinerja dosen tidak dibayar karena tidak diajukan di dalam APBN. Dan ini adalah kesalahan pejabat-pejabat pemerintah kita mulai dari zaman Jokowi sampai sekarang. Ini kesalahan. Yang berikut adalah mengevaluasi program makan bergizi, mengeluarkannya dari dana pendidikan. Memang makan bergizi ini sebetulnya landasan filosofisnya adalah menciptakan generasi kita yang kuat, sehat, dan meningkat kecerdasannya dari makan bergizi. Tetapi masalahnya anggaran untuk ini tidak siap. Dan kedua, makanan bergizi yang sekarang diberikan, diklaim bergizi itu ternyata menurut saya gizinya kurang memadai. Dan mungkin inilah yang juga dilihat oleh adik-adik mahasiswa, maka perlu disuarakan supaya dilakukan evaluasi terhadap kualitas gizi, sumber anggarannya. Ini penting sekali termasuk metodologi pelaksanaannya. Yang berikut, berhenti membuat kebijakan publik tanpa berbasis riset ilmiah. Memang kita melihat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini terlalu overconfidence, terlalu percaya diri bahwa mereka bisa melakukan apa saja, mereka berkuasa karena didukung rakyat, mereka bisa mengejawantahkan pikirannya sesuka hatinya, melakukan apa saja, bahkan kalau perlu menabrak aturan, melakukan kebijakan-kebijakan tidak berlandaskan hukum. Salah satunya tentang pengampunan dan pertobatan koruptor. Pak Prabowo menyatakan, udah kembalikan yang kau curi, bertobatlah. Negara kita tidak mengenal pengampunan dan pertobatan koruptor. Negara kita punya undang-undang tindak pidana korupsi. Harusnya Presiden memerintahkan Jaksa Agung atau Ketua KPK untuk menangkapi koruptor dan menyita seluruh asetnya dan memiskinkan mereka. Ngapain kita minta yang dicuri? Sita oleh negara. Kita punya hukum. Itu yang harus dilakukan. Jadi, demo mahasiswa kemarin menurut saya adalah sebuah pergerakan mahasiswa bersama rakyat yang akan membesar kalau pemerintah ini abai terhadap tuntutan yang ada. Dan perlu disadari, pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan pertama yang didemo di awal-awal pemerintahannya, baru 100 hari memerintah, 100 hari lebih dikit lah ya. Ini adalah gambaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Jangan terlalu arogan,
Jangan merasa bisa melakukan apa saja di negara ini. Jangan merasa bahwa setelah berkuasa bisa sekehendak hati mengurus negara seenak perut. Tidak bisa. Kita negara yang diatur oleh aturan. Kita negara hukum. Kecuali kalau hukum kita mau hapuskan dan menjadi membentuk kerajaan, ya suka-sukamu lah bicara. Suka-sukamu lah bertindak, karena raja boleh suka-suka. Tapi kita bukan kerajaan. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh hukum. Bahkan presiden pun kalau melanggar hukum bisa menghadapi sanksi. Jadi ini yang perlu disadari oleh kabinet Pak Prabowo Subianto, termasuk Pak Prabowo Subianto sendiri sebagai presiden, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan. Dan melakukan kebijakan berdasarkan riset kajian yang matang. Tidak seperti pocket management, apa yang muncul di kantong itu dikeluarkan. Tidak begitu caranya memerintah negara. Sekarang terlihat bahwa negara, ini yang lagi diinginkan, itu yang dilakukan. Tidak begitu mengelola negara. Jadi apa yang terjadi gerakan mahasiswa yang membawa tagar Indonesia gelap memang masuk akal. Karena jika begini cara pemerintah terus mengelola negara, maka Indonesia memang akan gelap masa depannya. Kita tidak punya harapan. Tidak punya harapan. Bukan malah lebih baik, tetapi kita akan lebih bobrok ke depan ini. Karena salah satu faktornya adalah Prabowo berguru kepada Jokowi yang telah membuat bangsa ini rusak. Ini poinnya satu.